Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, NIM 1172436, kelas A, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan presentasikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau HAPTUN. Nah, di sini pengertian HAPTUN ini Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi atau publik bertindak untuk melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan tata usaha negara. Secara singkat, hukum peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bersengketa di peradilan tata usaha negara atau PTUN. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai peraturan dan putusan. Nah, secara singkat, peraturan ini perangkat yang berisi patokan dan ketentuan yang dijadikan pedoman yang merupakan hasil keputusan yang telah disepakati oleh suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi, dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, peraturan, dan kenyamanan. Nah, selanjutnya mengenai tadi peraturan, selanjutnya putusan. Putusan ini pernyataan sebuah hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan, seperti itu. Dan dapat dilihat itu dalam pasal 189 RPG dan penjelasan pasal 60 Undang-Undang PA. Dan selanjutnya ada dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2 huruf A sampai G yang dihafalkan kemarin dan disetor kepada dosen pembimbing kami bahwa dalam pasal 2 huruf A sampai dengan pasal 2 huruf A sampai dengan G ini dapat dipahami bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian putusan tata usaha negara menurut undang-undang yang disebutkan itu dalam huruf A dan sampai huruf G yang kemarin dihafalkan itu. Nah, selanjutnya contoh kasus yang ditangani oleh PTUN. Nah, contoh apa saja sih yang ditangani oleh PTUN sebagaimana yang dalam yang berperadilan di dalam peradilan tata usaha negara itu? Ya, pertama seperti pemberhentian PNS. Nah, pemberhentian PNS, TNI dan Polri, pemberhentian pejabat daerah, pemberhentian pamong desa juga termasuk, gugatan pembatalan sertifikat tanah juga masuk, penurunan pangkat pangkat jabatan termasuk, penolakan pelantikan pejabat juga termasuk, dan lain sebagainya sebanyak lagi. Nah, itu yang mengenai kasus atau contoh kasus yang ditangani oleh PTUN. Masih banyak lagi yang dijelaskan. Dan selanjutnya mengenai pandangan mahasiswa saya selaku pribadi mahasiswa hukum keluarga Islam terhadap makul hukum acara peradilan tata usaha negara ini bahwa sangat banyak manfaat ilmu yang dapat kita pelajari karena mata kuliah ini bersifat teoritis dan praktis. Nah, yang praktis ini teoritis ini bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam banyak manfaatnya sehingga dapat mengetahui dan memahami seluk-beluk istilah pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara, dan juga dipelajari asas-asas acara dan praktek peradilan tata usaha negara juga termasuk sejarah pengertian hukum acara dan praktek di tata usaha itu bagaimana di Indonesia juga khususnya, dan juga pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di sidang itu juga termasuk hukum acara formil dan proses dismisial. Nah, alur penyelesaian sengketanya juga itu di tata usaha negara itu kita dapat mengetahui cara penyelesaian, cara mengajukan gugatan, pembuktian, cara melakukan upaya hukum, dan eksekusi lebih banyak lagi. Nah, juga dan harapan saya semoga mata kuliah ini akan tetap dipelajari dan setelah dipelajari ini dan diamalkan oleh kami dan juga para dosen dan juga para adik-adik tingkat kami selanjutnya, dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.